Kalau passion only ya, misalnya passion only itu berangkat dari apa yang aku suka, aku suka. Ya. Tapi sebenarnya kita juga bisa berangkat dari yang Interestingly, aku dari dulu suka sama teknologi kan emang. Tapi I wouldn't say it was my passion. Itu ngotot ngejar passion kamu dan kamu gagal. Kalau terlalu keras untuk tidak mau mencoba hal lain, kamu tuh nggak akan pernah tahu bahwa ternyata kamu punya passion di tempat lain juga gitu loh. jadi if I go back in time, kayak instead of orang-orang telling me kayak follow your passion, aku lebih prefer untuk orang-orang ngomong sama aku. Halo Bibu. Halo Bebu. Halo yang nonton. Apa kabar? Kabar lama ya, berapa sebulan lagi ya? Mohon maaf kami tidak upload bulan lalu. Biasanya kita upload sebulan sekali di awal bulan harusnya, di hari Kamis awal bulan. Cuman kita bulan lalu nggak upload, kenapa sayang? Sebenarnya kita udah bikin rekaman sedikit kemarin kan, tapi sebenarnya topiknya sesuai dengan yang banyak yang request juga sih. Ngomongin soal apa? Ya apel akademi. Cuma setelah dibuat kayaknya kurang banyak yang bisa aku ceritain sekarang. Jadi nanti akan tetap ada, tapi kita tunggu agak nanti dulu ya, not now. Iya. Gitu. Iya. Oh, kenalan dulu. Oh Siapa yang iya, baru datang? bener-bener buat yang belum kenalin kita podcast menikah. Salah ngomong aku. Gak apa-apa. Welcome buat yang baru datang. Kayaknya kita di Spotify yang episode terakhir tentang Batam tuh lumayan naik sayang. So Iya, welcome iya, kalau yang welcome. buat datang dari video itu. Di sini kita biasa ngobrol tentang relationship atau tentang karir atau tentang travel, digital nomad, Yes. dan hal-hal random lainnya sih. Intinya cuma suami istri aja yang suka ngobrol-ngobrol direkam gitu. Ya, kalau begitu sih. Nah, topiknya apa sayang hari ini? Topiknya adalah about passion. Yes. Ini mungkin tapi passionnya maksudnya dalam konteks kayak karir gitu kali ya. Oke. Kayak soalnya waktu, at least aku sih kayak growing up waktu di awal-awal karir tuh kayak pas zaman kuliah gitu-gitu aku tuh sering banget dengan orang ngomong yang kayak iya kayak kerjanya follow your passion aja gitu-gitu. Oke. Terus ya itu aku jadi looking back kayak itu gimana ya gitu, maksudnya kayak masih applicable nggak sih gitu, karena pandangan aku terhadap itu berubah nih waktu di awal berkarir sampai di titik sekarang ini gitu, tentang following your passion gitu. Gimana tuh berubahnya? Mungkin kamu bisa ceritain dulu gimana kamu ngeliatnya passion itu. Oh berarti kita langsung aja nih ya, masuk Langsung aku aja. duluan nih. Boleh. Ya. Oke, kalau aku sebenarnya kayak menurut aku hanya mengikuti apa yang kita passionate untuk jadi karir kita atau menjadi single source of income kita itu overrated. Oke. Kalau buat aku, karena gimana ya ngomongnya? Dulu tuh aku pengen banget follow, Your dream. ya kayak follow passion gitu istilahnya. Sebenarnya passionku juga terlalu banyak sih. Passionku tuh banyak banget, tapi mostly itu dulu berhubungan dengan bidang kayak misalkan apa namanya perfilman atau semi performance gitu pokoknya berhubungan sama ya semi seni lah gitu. Ya. Aku bukan seniman banget, cuman aku suka. Itu kan aku bilang aku passionate Benar. ketika aku melakukan itu, karena mungkin for konteks misalnya waktu kayak pas dulu sekolah kayak kayak aku termasuk anak yang pinter lah, suruh ikut lomba akuntansi, ikut lomba debat, atau ikut lomba apa gitu-gitu. Cuman aku juga tipe yang disuruh ikut lomba nyanyi. Gitu. Oh, dua-duanya ya. Dua-duanya Playing gitu. football Aku teams. mewakili sekolah lomba nyanyi juga. Terus kayak aku ikut choir. Dulu waktu sekolahku ada malam dana gitu-gitu kayak apa ya? Kayak theater show gitu buat menggalang dana, aku direkturnya. Jadi kayak television and stories dan hal-hal yang berhubungan sama kayak gitu always near and dear to my heart gitu. Oke. Even sampai terakhir itu setelah aku bekerja pun 2022 kalau nggak salah, aku lupa. 2022 tuh aku masih sempat ikut kelas acting. Yes. Bahkan orang-orangnya ada yang suka kita lihat di bioskop. Iya, suka lihat di TV, ini sih Mas ini gitu kayak aku sempat kenal lah sama beberapa orang itu. Nah, itu pokoknya tentang ngomongin passionku ya. Tapi kenapa buat aku passion tuh Overrated. sebenarnya nggak 100% overrated menurut aku. In anything that we do, we need to have passion, have some certain
type of Even just a passion. little bit. Even just a little bit. Kayak nggak bisa juga kita misalnya mengerjakan pekerjaan yang kita menghabiskan berapa 8 jam dalam sehari dan kita nggak seneng, seenggaknya kita enjoy gitu, Ya, meskipun ya, itu ya, bukan kayak passion terbesar kita gitu. Oke. Ada orang-orang yang mengikuti kata-kata ikuti passion kamu untuk karir kamu dan berhasil, ada. Tapi presentasenya mungkin gak sebanyak itu menurutku. Dan sebenarnya yang gak dilihat sama orang adalah pengorbanan di baliknya. Gitu. Benar-benar. Kayak misalkan contoh waktu itu misalnya yang kayak dunia perfilman gitu ya. Kenapa aku kayak ngeliat kayaknya gue nggak kuat gitu misalkan kayak masuk di industri ini. Karena misalkan aku pernah ngobrol gitu, pernah dikasih tahu sama mereka kayak, kamu tahu artis ini, kamu tahu dia berapa tahun jadi figuran sampai akhirnya dia dapat pemeran utama gitu misalkan. Lama banget ya. Bener, dan jadi seniman, pemain, aktor itu tuh range-nya seperti seni-seni lain ya. Itu tuh bisa either kayak gede banget atau minimal banget. Jadi orang ini bertahan bertahun-tahun dengan pendapatannya secukupnya untuk mengejar mimpi dia gitu. Yang suatu hari berharapnya pecah telur gitu lah ya bahasanya. Nah, benar-benar. Waktu itu aku rasa intinya long story short, aku kayaknya di titik kehidupan yang saat itu kayaknya that's not for me istilahnya. Nah, yang aku pelajarin justru adalah sebenarnya ketika kita mau berkarir atau kayak kita ingin mendapatkan uang dari value yang kita berikan, sebenarnya yang perlu kita lakukan itu adalah menjawab apa yang dibutuhkan sama sekitar kita atau sama dunia. Kalau passion only ya, misalnya passion only itu berangkat dari apa yang aku suka. Tapi sebenarnya kita juga bisa berangkat dari yang orang butuh apa gitu. Setelah aku telaah gitu, at least di versi kehidupanku ya, bisa setuju bisa nggak setuju, kayaknya kalau mau cari uang sih lebih enakan pakai cara yang kedua. Kalau aku lebih cocok pakai cara yang kedua, yaitu aku mencari apa yang kira-kira lagi dibutuhkan dan aku bisa provide itu. Supply demand ya. Kan ekonomi ya, kan uang juga gitu benar. Gitu. Tadi misalnya yang aku passionate supply demand juga, cuman lebih challenging menurut aku dan ternyata I'm not up for it ternyata setelah dilihat gitu. Ini ya kayak kadang-kadang tuh perlu realistis juga dalam artian kayak aku ngerasa waktu itu aku butuh lebih banyak settle dulu. Maksudnya aku bukan datang dari keluarga yang akan mendukung aku 100%. Secara finansial apapun yang terjadi, karena ketika aku udah selesai aku langsung di-cut, harus mikir kan gimana caranya dapat uang. Jadi ya realistisnya adalah cari pekerjaan atau karir yang lagi dibutuhkan. Sebenarnya aku tuh sesimpel itu aja gitu. Apa yang lagi dunia butuhkan gitu, yang sekiranya bisa aku provide tapi aku juga tetap suka. Aku tuh punya certain passion di situ. Nah, jadinya sebagai solusinya ya kalau misalnya aku ya, itu kenapa aku masuk ke digital content marketing sebenarnya. Kenapa? Itu masih industri kreatif. Oh ya kan? Iya. Aku kerjaannya waktu zaman dulu masih ngedirect video, masih ngedirect podcast sama. Masih nyambung. Sebenarnya pekerjaannya tuh mirip menurut aku, tapi sesuatunya monetizable. Dan waktu aku mulai karir itu dia lagi sangat naik daun dan sangat banyak yang butuh. Bahasanya gitu. Jadi aku menemukan bahwa ada uangnya di sini gitu istilahnya. Tapi itu sih kalau misalnya aku, jadi if I was like back then when I was young, kayak aku udah gave shots to a couple of things yang I actually was passionate of. Menurut aku tuh yang penting juga ketika kayak masih muda, coba sebanyak mungkin hal yang bisa. Aku pernah VO, aku pernah jadi figuran, pernah itu segala macem. Cuman ya ternyata itu aku menemukan bahwa kalau misalnya passion harus menjadi karir, enggak juga, enggak selalu harus kayak gitu. Karena sekarang ketika udah tua atau misalnya kayak tadi tahun 2000 berapa, akhirnya duit yang aku dapetin dari kerja itu aku pakai buat apa? Buat yang aku suka juga gitu loh, kayak berbalik lagi gitu. Justru malah membiayai gitu. Jadi karir atau cara cari uang yang enggak harus cuman kita passion hanya itu doang caranya. Kadang-kadang itu berputar-putar juga gitu. Benar sih. Ya aku itu sih. Udah agak panjang ya. Coba kamu dulu. Sebenarnya kalau dari aku kurang lebih tuh mirip juga. Oh gitu. Mirip sama, benar. Kalau kamu gimana ceritanya? Sama sih, kan aku juga passionku kalau ngomongin sama kayak mirip sama kamu kan, seni lah, terus performance ya kan. Ini a little bit of context ya guys.
kita kan udah 10 tahun bareng ya. Kita udah coba banyak banget hal. Iya. Sebelum kalian nonton podcast ini atau mengenal kita sebagai remote working couple yang digital, kita udah pernah ngapain aja saya coba kita mention. Dari pertama banget ya kita bareng, itu kita musik dulu. Oh iya, Kita kita musik bareng. Dulu namanya masih Unstable. Duo, gara-gara terus sama As The Duo. Iya, tapi kan udah kabar lagi Udah sekarang. kabar. Unstable Duo. Terus abis itu kita ngedance juga ya. Kita sempat ngedance. Kayak Les terus perform berapa kali juga kan. perform beberapa kali, benar. Habis itu bisnis pun kita sering pernah berapa kali jualan bareng kan, Iya, produk-produk pernah. dari Pernah bisnis martabak. Aku pernah jual martabak, kamu pernah jualan sedotan stainless juga dulu kan. Pernah coba bisnis. Coba bisnis bareng, terus abis itu apa lagi setelah itu ya kita ya? Ya banyak, lu juga kita kan lulusannya pariwisata ya, Iya. tourism. Mari kita juga suka jalan-jalan. Benar. Terus dulu sempet juga ini kayak jadi videographer tourism. Betul, pakai drone segala Pakai macam drone gitu ya. segala macam, Drone pilot ya, benar banyak kali ya kalau Ya diingat-ingat ya. banyak banget. Benar. Kamu pernah sablon baju. Murah sablon baju, iya. Ya banyak. Ya itu for konteks ya. Jadi kita sebelum kalian tahu kita sekarang ini itu yang kita lakukan Iya, sebelum kita ini. udah mengeksplor banyak hal Benar. yang kita sukain dan kita sukain. passionate, tapi mungkin unfortunately ketika waktu itu kita belum bisa create enough value Exactly, betul. di bidang itu gitu istilahnya sih. Betul. Dan kalau aku sih ya pribadi ya, interestingly, aku dari dulu suka sama teknologi kan emang. Tapi I wouldn't say it was my passion gitu loh. Kayak I enjoy doing it gitu loh. Terus sampai akhirnya kan ya gara-gara COVID segala macam aku jadi harus kerja di bidang ini sekarang kan, dan aku sampai sekarang ya puji Tuhannya hidup dari sini juga gitu loh. Iya. Dimension apa? Siapa tahu ada yang belum tahu. Oh, aku software engineer sekarang gitu. Nah, di situ tuh aku malah menemukan sambil jalan, ternyata aku ada passion juga di sini. Itu ngerti nggak sih? Itu menarik loh. Jadi kayak istilahnya, sometimes ketika kamu ngotot ngejar passion kamu dan kamu gagal, kalau terlalu keras untuk tidak mau mencoba hal lain, kamu tuh nggak akan pernah tahu bahwa ternyata kamu punya passion di tempat lain juga gitu loh. It's a very good word. Iya. Jadi aku di awal pun kayak ya udahlah, yang penting buat cari duit aja kan, yang penting buat cari duit. Tapi sampai sini sekarang aku ternyata aku suka, I like how to work on a system gitu kan, I like how to build an application. Sekarang lagi belajar bikin game, belajar bikin aplikasi HP gitu kan. Jadi kayak banyak banget ternyata yang bisa dieksplor, dan aku ngerasa kayak dari hal-hal kecil yang aku lakuin ini impact-nya tuh banyak banget ke dunia. Ngerti gak sih? Kayak banyak banget hal-hal yang kita taken for granted Iya, di bidang teknologi gitu. Dan aku jadi kayak ternyata impact-nya besar juga ya teknologi ini gitu. Jadi aku menemukan itu di tengah-tengah. Tapi sampai sekarang pun ketika aku udah punya uang, eventually aku balik sama kayak kamu tadi, uangnya tadi untuk mendanai passion aku di masa muda tadi yang belum kesampaian kan beberapa. Tapi aku pun juga jujur sekarang kayak udah gimana ya, kalau disuruh melakukan passionku yang tadi lagi, yang dancing ya, kalau aku suka dance kan ya, apakah full time, apakah aku masih mau? Kayaknya sekarang udah enggak sih. Kayaknya sekarang aku udah enggak sih, karena ya again, passion itu bisa berubah menurutku. Berubah, bisa bertambah, bisa berkurang, bisa tiba-tiba ada, bisa enggak kan. Jadi kayak ya, tapi balik lagi kayak kata kamu, mumpung ini kalau kalian masih muda yang nonton ya, cobain dulu passion kalian begitu. Yeah. Karena the more you grow up, I'm gonna be realistic sedikit, the more responsibility you will have Yeah, gitu. betul. Unless you come from a privileged family ya, itu beda cerita lagi. Tapi kalau misalkan kamu datang dari yang biasa-biasa aja gitu kan, pasti the more you grow up, the more you will have to take care of gitu loh. Yeah, Sometimes benar-benar. and passion doesn't always fit you. Jadi nggak selalu bisa memberi kamu makan gitu sih kalau menurutku ya. Ya nggak sih? Setuju. Iya. Aku pernah dengar ada orang ngomong kayak gini sih, kayak your like quote unquote passion does not need to be your career, but you have to be passionate of what you're doing. Bagus itu. Iya, Siapa yang ngomong? nggak tahu, aku lupa. Iya. Tapi ya itu gara-gara kamu ngomong bener sih. Aku ngerasa passion itu sesuatu yang kayak nggak tahu ya, mungkin karena efek film dan lain sebagainya kita tuh ngerasa kayak ada orang-orang yang kayak ya pokoknya I'm gonna fight for my passion, kayak identitas gue adalah passion gue adalah identitas gue. Iya. Gitu kayak. Tapi sebenarnya maksudnya kita sebagai makhluk hidup
kayak we're multifaceted, dan passion itu sesuatu yang kayak mungkin sebenarnya nggak sestabil itu gitu loh. Iya, betul. Kayak something that we used to like to do and we thought, oh I will do this for the rest of my life. At a certain point kayak enggak juga sih. Yang aku pelajarin adalah karirku tidak harus sesuatu yang passionku ternyata. bener. Apakah ketika misalkan aku let go tidak berkarir di bidang itu atau belum berkarir, aku nggak tahu di masa depan siapa tahu tiba-tiba bisa karirnya ganti-ganti. Bener. Belum berkarir di bidang itu, hidupku sedih, setiap hari aku sedih. Enggak juga gitu. Maksudnya aku happy aja gitu. Tahu nggak sebenarnya ketika kita udah berumur apa yang bikin kita happy? Apa tuh? Duit lah. Maksudnya bukan di dalam kayak in a mammon way ya. Tapi maksudnya kita kan bekerja untuk mendapat upah ya. Betul. Kalau aku pribadi sih aku lebih baik bisa memprovide diriku, bisa nyenengin orang-orang di sekitarku, bisa dapat rumah yang nyaman, bisa naik kendaraan yang nyaman dengan mengerjakan apa yang dunia lagi butuhkan. Aku lebih mending kayak begitu. Itu sebenarnya win-win solution kan kalau gitu kan. Gimana tuh? Ya kan kamu bilang tadi kan, dengan mengerjakan apa yang dunia lagi butuhkan gitu kan. Kita membantu provide apa yang the world needs, but we also get paid in return. Iya, tapi kan? That's how the world works ternyata setelah aku lihat. Instead of kayak jadi if I go back in time, kayak instead of orang-orang telling me kayak follow your passion, aku lebih prefer untuk orang-orang ngomong sama aku kayak kamu lihat dunia lagi butuh apa, kamu provide. Itulah yang harusnya menjadi sumber mata pencaharian. Yes, kalau menurut aku kayak begitu. Ya betul. Dengan begitu ketika kamu melakukan itu, there's a purpose kan. Maksudnya kayak orang-orang terbantu, kita juga ya ada pertukaran lah di situ. Betul. Gitu, dan passionnya tetap dilakukan, tapi nggak usah terlalu ngarep terlalu banyak dapat uang dari situ gitu. Yes. Tapi itu sesuatu yang ini loh, aku kemarin sempat ngobrol sama kamu kan. Ini agak nggak tahu ya melenceng atau apa atau gimana. Cuman aku tuh menemukan beberapa orang yang seperti itu ternyata. Seperti itu. Contoh, misalkan ada orang waktu aku dengerin podcast. Jadi orang ini itu dia pekerjaan yang dia seneng adalah dia, tapi ini pelayanannya dia sih, adalah dia seneng ngebantu relationship supaya lebih mature. Jadi bukan menjodohkan ya, tapi misalnya orang kalau udah menikah juga banyak tantangannya ya, butuh komunikasi, ini butuh itu gitu. Nah dari yang dia lakukan itu kan mungkin nggak semua orang bisa memberikan dia uang banyak banget untuk dia bisa hidup sesuai apa yang dia mau gitu. Ternyata kehidupannya dia tuh bukan cuma ngebantu orang itu doang, itu sesuatu yang dia seneng, passionate, sesuatu yang menurut dia tuh adalah callingnya dia. Tapi ternyata selain itu dia punya bisnis di bidang pernikahan. Nah bisnisnya dia ini yang memberikan dia makan, yang memberikan keluarganya keamanan, yang memberikan keluarganya bisa traveling dan lain sebagainya. Tapi dia tetap melakukan hal ini. Hal yang unfortunately ya, hal-hal yang baik di dunia ini kadang-kadang tuh tidak masuk dalam kapitalisme gitu loh. Maksudnya paham gak sih, kayak memang di dunia kayak gini nggak terlalu bisa diuangkan gitu biasanya. Dan dia ngelakuin dua itu. Terus aku dari situ langsung kayak that's how you do it gitu. Karena menurut aku pribadi sih, untuk aku happy dalam hidup, aku butuh dua-duanya itu. Jadi kalau misalnya passion doang tapi nggak ada duit, menurut aku nggak akan happy. Aku akan sedih. Tapi kalau misalnya duit doang, nggak enjoy dikerjain, menurut aku akan kosong. Butuh dua-duanya. Dan ternyata banyak orang yang berhasil di dunia itu caranya. Aku baru dengerin gitu pas podcast kayak, oh gitu ya gitu. Itu ini bukan sih, aku nggak tahu ya, lupa, aku pernah denger tapi aku lupa. Kamu kalau tahu kasih tahu aku ya. Apa tuh? Ikigai. Bisa dibilang ikigai ya. Kalau ikigai itu kata orang ketika mencari karir, kita tuh harus ada 4 yang kita punya. Something you're good at, something you like, something the world needs, and something that gets you paid. Iya, mirip-mirip lah ya. Sebenarnya kalau misalnya kita mendapatkan karir ya kalau bisa ada ikigainya, meskipun menurut aku nggak akan sama rata ya. Iya. Gitu. Memang sebaiknya ikigai itu. Cuman kayak ya itu, kalau misalnya ternyata passion kamu yang lain tapi tidak menghasilkan uang, berarti harus mencari alternatif yang lain. Intinya sih lebih ke arah harus realistis ya. Benar. Gitu. Kadang-kadang aku pernah dengar kayak orang yang terlalu follow passionnya. Ambisi itu baik, tapi sesuatu yang ambisi itu menjadi tidak baik ketika orang lain menjadi korbannya. Kau pernah nonton Soul kan kemarin? Pernah. Itu Soul tuh. Iya itu bagus tuh. Sebenarnya itu cocok sama apa yang kita ngomongin sekarang kan. Iya, dia kan sangat passionate kan. Tapi kadang-kadang ketika itu udah kejadian juga, oh ya udah, kayak hidupnya tetap gitu-gitu aja gitu. Iya. The joy of life is not only about following your passion,
Wah. your identity is not only about following your passion, but there are so many things in life. Life tuh sangat multifaceted gitu yang Wah, setuju. Bagus banget. ya kan? Iya. Betul, tapi itu sih sebenarnya apa yang kita omongin basically kalian tonton di Soul kurang lebih sama itu. Iya, bener juga. Nonton Soul itu bagus tuh. Bener. Oke. That's long, that's deeper than I expected. Aku kira ini akan jadi omongan-omongan enteng sih. Iya. Yang kita ketawa-ketawa. Ternyata tidak. Lumayan berat. Iya. Sampai ke akar kehidupan. Iya. Iya, tapi ya itu sih. Bener. Tapi kita bukan berarti kita ngomong for you to bury deep your passion ya. Bukan berarti kamu harus mengubur dalam passionmu tadi kan. Iya. Maksudnya you still need passion to live. Iya, ada juga sih aku pernah dengar siapa ya, Jim Carrey atau siapa yang ngomong kayak bapaknya akuntan, terus bapaknya nggak suka sebenarnya jadi akuntan, terus bapaknya bilang yaudah you only live once, kejar apa yang kau mau, dia bilang kayak gitu. Dan dia kejar apa yang dia mau dan dia jadi kan. Ya. Ada juga orang-orang kayak gitu, makanya aku bilang kan ini pendapat kita. Pendapat kita bener. Orang lain kalau pendapatnya berbeda Silakan. bisa jadi silakan juga, tapi mungkin ini bisa mendengarkan orang-orang yang mungkin lagi di persimpangan itu, kayak kira-kira aku lebih ke tipe yang mana, kayak apakah aku harus realistis, apakah aku bisa mengejar passionku Passion itu tadi, gitu istilahnya. Tapi just wanna say that your career does not have to be exactly passion kamu banget gitu. Dan again kayak tadi yang kita ya sebenarnya our life sih basically anything can change gitu loh. Aku nggak menutup kemungkinan ke siapa tahu suatu hari Tuhan kasih izin aku jadi aktor, jadi nenek-nenek waktu aku umur 60. Iya, betul. Kan bisa jadi, nggak tahu. Banyak kok orang-orang yang kita lihat kehidupannya pivot masih di umur nanti juga kan kadang-kadang. Iya, anything can happen. Anything can gitu. happen, yes. Ya, just take this as a grain of salt. Apa sih katanya? Ya. Take this with a grain of salt. Yes. Ya kira-kira kamu lagi di fase kehidupan yang seperti apa? Betul. Aku setuju. I think that's it. Ya, I think that's all ya. Semoga kalian mendapat pencerahan sedikit atau inspirasi kalau misalkan lagi dalam persimpangan gitu kan. Jadi siapa tahu bisa membantu dalam kalian membuat decision ya. Iya. Tapi kalau misalnya ada yang setuju atau nggak setuju, Yes. we're super open for discussion. Betul. Kita tungguin ya di comment section, menurut kamu passion tuh overrated nggak sih? Betul. Buat jadi karir gitu. Betul. Jangan lupa share video ini kalau kamu find this video helpful. Subscribe juga di YouTube kita atau follow di Spotify buat tahu episode-episode berikutnya. Yes, betul. Thank you for listening.